Keadaannya gimana? Keadaannya cukup kasihan. Jadi itu kan standar tengahnya udah nggak ada PR-nya. Jadi ini kalau gua mundur, jadi langsung otomatis naik sendiri. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal ngebahas Piaggio Zip gua ini, yang sayangnya kemarin ketika Zip Challenge kemarin kalah. Cuma nggak apa-apa. Motornya ada di sini, ya kan? Keadaannya gimana? Keadaannya cukup kasihan. Karena jujur udah lama banget gak gua pakai dari semenjak Challenge waktu itu udah gak gue pakai lagi. Ini bukan gua ngerem, tapi emang standar tengahnya tuh udah nggak ada per ya. Jadi itu kan standar tengahnya udah nggak ada pernya. Jadi ini kalau gua mundur, jadi langsung otomatis naik sendiri. Jadi keadaannya memang cukup mengenaskan ya. Ini udah nggak pernah gue cuci. Ini debunya tebel banget, parah tebelnya. Body sih sejauh ini aman. Ban nggak terlalu kempes, masih kayak terakhir. Terus kalau kalian deket ke sini, ini kan rem depan nih, ya kan? Abis dong rem depannya kayak nggak ada. Kayak gue nggak tahu kenapa rem depannya nggak ada, coy. Hilang. Kalau kita salah, apakah dia akan nyala? Suaranya udah begitu aja. Nggak nyala, udah nggak ada suara sama sekali. Kayak kelistrikannya mati deh. Awalnya gue tuh kepikiran mau restorasi, mau gue pakai, tapi gue kepikiran menjadikan ini sebuah project, convert menjadi motor listrik. Nah, kenapa gue tertarik banget? Karena menurut gue ini sesuatu yang bisa kalian lakukan juga. Kalau misalkan kalian punya motor di rumah yang nganggur gitu, yang udah lama banget kalian nggak pakai, daripada nganggur aja, ya kan, bisa jadi di-convert menjadi motor listrik. Nah, makanya kenapa gue ini lagi nungguin temen gue dari Quest Motor buat nanti kita ngobrol-ngobrol prosesnya kayak gimana mengerjakan Zip ini menjadi motor listrik. A few moments later. Nah, ini dia teman-teman gue dari Quest Motor. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar? Halo. Nah, ini dari Quest Motor ya. Jadi Quest Motor nih, coba diceritain aja deh. Quest Motor nih apa dan gimana sebenarnya? Well, nama gue Niko, ini Ade, kita dari Quest Motors. Quest Motors itu perusahaan EV atau electric vehicle. Kita baru aja launching kayak sebulan lalu. Oh, baru sebulan ya? Baru motor mini kita sebutnya Atom Alpha. Mas Niko sendiri dulu dari Tesla ya? Iya, sempet kayak 3 tahun. Jadi ntar kalau tiba-tiba ada mobil listrik di Indonesia, mungkin Mas Niko yang bikin. Nah, ini kalian tapi juga bisa ngerjain convert motor dari motor listrik ya? Bener. Nah, komponennya apa aja sih nih? Ini kayaknya bawa dus-dusan, isinya menarik nih teman-teman. Nih, kayaknya isinya banyak nih. Coba kita lihat dulu deketin. Ini ada baterai pack sama BMS-nya. Yang ini motor controller, kita pakai yang 50 ampere. Yang ini nanti kita ada sedikit surprise buat Dendy Mas, itu pakai NFC card buat kuncinya. Tuh. Terus yang ini ada voltage meter buat si baterainya, soalnya kita harapannya bisa keep pakai yang speedometernya bawaan. Oke, ini voltage meter. Terus ada charger, ini yang charger 54x8, jadi sekitar 400 watt. Ini charger baterainya ya? Charger baterainya 400 watt, bisa penuh sekitar 6 jam ya. Nah, ini buat motornya. Nah, ini dia nih bagian paling menarik ya teman-teman. Motor listriknya. Motor listriknya ada 2 macam. Biasa tuh tipe hub sama tipe mid. Tipe hub itu yang dipasang di pelek.
Oke. Tipe mid itu yang biasanya di lokasi yang kurang lebih kayak motor regular gitu. Jadi mungkin kalau kalian tahu gesit itu yang mid ya. Mid. Ya, mid itu jadi mesinnya di sini, powernya ke roda pakai gear lagi, Gear. pakai belt ya. Betul. Nah kalau ini, Langsung ke jadi ini gantiin pelek. langsung gantiin pelek, betul. Oh, jadi ini kan motornya ganti pelek ini ya. Heeh. Ini ukuran 10 ya. 10 inch. 2 kilowatt 10 inch. Nah, Taruh aja sini Mas. Kalau berat Boleh. kayaknya berat sih. ini takutnya ntar ngerusak ini. Oh, kalah. Nah, ini juga speknya sebenarnya bisa request ya. Bisa. Oh, jadi ini spek yang nanti bakal di Piaggio Zip-nya nih yang kayak gimana nih? Ini kurang lebih kecepatannya di angka 60-70 karena dipakai di Jakarta. Kita decide pakainya itu yang hub, soalnya mungkin nggak perlu gear ratio, nggak perlu torsi yang terlalu berlebihan karena nggak banyak tanjakan. Secara baterainya kita pakai yang 2 kilowatt, 2,2 nanti jadinya itu bisa sekitar 50-an kilometer sekali charge. Oke. Untuk yang chargernya kita pakainya yang 8 ampere. Dia 8 ampere kurang lebih buat penuhin. Well, ini bukan baterai pack yang asli. Ini cuma buat contoh doang. Nanti ukuran aslinya itu sekitar 10 kali lipatnya ini. Oke, jadi ini ada 10 biji gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Tapi karena kita Oh. nanti ngecek dulu daerahnya mau ditaruh di mana baterainya, karena kita bikin semua itu dari awal gitu. Jadi kita punya fleksibilitas, mau taruh di sini, mau taruh di sini, mau taruh Oh, di gitu? mana. Betul. heeh. Oh, jadi nggak harus jadi satu bulk besar ya? Betul, yang kayak orang-orang tahu biasa kan kalau baterai pack itu bentuknya kayak satu koper kecil gitu. Yang ini bisa nggak kita- mesti. Kalau ngelihat ukuran segini mungkin bisa muat 150-200 kilo sih. Kalau saya nggak butuh helm, nggak butuh Oke. bagasi, semuanya mungkin kita bisa taruh sebanyak itu. Dan karena memang kita bikinnya itu semuanya dari awal, ya mungkin kita bakal paksain taruh di berbagai Ya. macam area. Jadi sebenarnya ini kan di balik tameng depan kosong nih. Sebenarnya bisa kalau mau naruh di sini. Oh, bisa, baru tahu juga kosong. Iya, bisa. Oh, gue baru tahu tuh. Jadi tadi tetap pertimbangan motornya Betul, biar betul, tetap betul. stabil dan lain-lain. Betul. Maksudnya, ya ini tadi kalau mikir kalau kan ya udah pokoknya sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya di sini, di deck bawah gitu. Betul. Iya. Gitu bisa ya? Heeh. Oh, jadi ini tuh nggak harus menyatu ya? Enggak. Nggak harus. Enggak. Sekarang kita develop dari nol by kita sendiri. Iya. Nanti yang diganti jadi apa nih, Mas? Jadi, oke, yang pertama kita pasti copotin semua ini ya. Mesin-mesin, terus yang ada di sini kita copotin semua. Oh, mesin semua dicopot Semua nih? dicopotin, tangki bensin semua dicopotin. Oke. Jadi kita kan punya space ya. Jadi space yang ada nanti Hah? itu kita pakai buat baterai dan controller Hah? sama nanti kita buat swing arm yang baru. Setelah kita dapat motornya ini, yang pertama kita lakukan pasti kita hitung loading yang ada di roda depan sama roda belakang. Oke, loading nih maksudnya apa? Maksudnya gini, Beban. misalkan bebannya. Oke. Jadi pada saat motor full acceleration gitu ya, Mm-mm. pastikan load terbesar ada di ban belakang. Mm-mm. Itu kita jadikan input acuan buat mendesain seberapa kuat sih swing arm yang kita butuhkan gitu. Oh, dihitung sampai segitunya ya? Iya dong. Jadi Oh, bukan cuma bikin pipa gitu doang ya? Enggak. Oh, enggak. sorry. Gua nggak tahu soalnya. Jadi kalau di Quest Motor kita pastikan QCD ya, Quality Cost Delivery-nya. Oke. Gitu. Ini apa nih? Kartu keren satu ini? Kartu itu metal NFC. Kita juga masih figuring out. Enakan taruhnya readernya itu di mana, sensornya. Ini bisa jadi kartu tol juga nggak ya? Belum mas. Jadi kalau kunci stang kayaknya udah pasti dipakai. Soalnya sayang, soalnya nggak banyak. Itu ya lebih susah mekanismenya. Yang kita masih cari tahu ini apakah kita perlu duplikasi antara si ini apa namanya Starter. atau mau digantikan dengan si NFC. Oh. Card ini jadi keyless gitu. Tapi tetap butuh 2 sih. Gitu. Minimal 2 lah. 2 atau 3 aja. Oke. Nah, teman-teman kalau kalian mau nanya-nanya tentang harga atau detail lainnya, langsung aja ke Instagramnya. Ini Quest Motor ada di sini Instagramnya. Jadi ini motor akan dibawa ke bengkel ya? Ya. Berarti kita ketemu kira-kira berapa? Sebulan lagi? Bulan Sebulan lagi. maksimal lah. Kita mau secepat-cepatnya juga. Kita bakal kabarin Mas Dimas. Semoga bisa lebih cepat daripada 1 bulan. Yes, nah kalian jangan lupa subscribe karena gue bakal bikin beberapa video lagi perjalanannya. Jadi bukan cuma ketika udah jadi, tapi nanti mungkin ketika pemasangan mungkin tuh kalau boleh mampir ke bengkel biar kalian juga tahu kayak gimana sampai nanti selesai, sampai nanti mungkin kita pakai jalan beneran. Ya harus pakai jalan beneran lah ya. Oke teman-teman, kalau begitu terima kasih Mas sudah mampir ke sini. thank you, Mas. Jangan Thank lupa you. dibawa ya ini.
Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram mereka. Saya di jalan. See you next video guys. Bye bye.